Eka dengan NIM 001. Halo, saya Cahya Ramadhani dengan NIM 0011. Halo, saya Widya Tulena dengan NIM 0018. Halo, saya Mutariska Fadila dengan NIM 0037. Halo, saya Anilawat Sirira dengan NIM 0017. Halo, saya Sarifah Hadum dengan NIM 0030. Halo, saya Faredi dengan NIM 004. Saya Mita Rahmawati dengan NIM 006. Saya Tasyidra dengan NIM 006. Saya Hufanya Haura dengan NIM 33. Saya Nisa Putri dengan NIM 0024. Saya Muhammad Raisman Afif dengan NIM 0003. Selamat menyaksikan diskusi kami. Happy Project. Jadi kelompok kami akan memaparkan dan mendiskusikan tentang yang pertama itu mengapa dinasti Umayyah hancur dan mengapa dinasti Abbasiyah muncul. Dan yang kedua tentang mengapa Bani Abbasiyah identik dengan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga tentang kesimpulan dari diskusi kami ini. Selamat menonton. Topik kita kali ini tentang mengapa Bani Umayyah hancur dan mengapa Bani Abbasiyah muncul. Udah ada yang baca belum? Udah sedikit. Yang paling kerasa itu Umayyah tuh kayak makin lama makin banyak masalah di dalam. Kayak keluarga yang sering berantem sendiri. Bener, mereka tuh sering banget ganti pemimpin. Terus banyak yang nggak cocok. Jadinya stabilitas lemah banget. Aku nambahin ya, selain masalah internal, kebijakan mereka itu kayak kurang cocok gitu. Misalnya kayak adanya etnis Arab dan adanya etnis non-Arab. Orang tuh kayak yang etnis non-Arab nih pajaknya ini lebih tinggi daripada etnis yang Arab gitu. Makanya kelompok Mawali itu gampang banget pindah dukungan ke Abbasiyah. Karena waktu awal mula mereka datang, mereka tuh menjanjikan bahwa semua umat itu nggak ada dibedakan antara non-Arab sama Arab. Tapi bukan itu aja loh, di akhir masa Umayyah banyak pemberontakan, ada yang dari Khawarij, ada yang dari Syiah. Tapi masyarakat umum juga sudah capek karena ketidakadilannya. Aku sempat baca juga invokasi ibu kota Umayyah tidak masuk. Itu bikin mereka terlalu jauh dari wilayah timur kayak Persia. Sementara banyak dukungan buat Abbasiyah muncul dari wilayah timur itu. Yap, dan Abbasiyah itu cerdik banget. Mereka bangun jaringan bawah tanah, pelan-pelan kumpulin dukungan politik, terutama dari daerah Persia. Jadi pas Umayyah lemah, mereka langsung masuk. Masalahnya juga, para pemimpin terakhir Umayyah kurang kuat. Mereka kayak nggak bisa kontrol pemerintahannya sendiri. Kebanggaan aja besar, tapi fondasinya rapuh. Terus Abbasiyah muncul dengan gaya baru. Mereka bilang mau bikin pemerintahan lebih adil, lebih ilmiah, dan lebih terbuka. Makanya banyak orang yang percaya. Dan itu terbukti juga nanti. Dinasti Abbasiyah kan dikenal dengan masa keemasan Islam, ilmu maju, kota-kota berkembang, dan Baghdad juga sebagai pusat peradaban. Jadi kalau dirangkum, Umayyah runtuh karena 3 hal besar, yaitu konflik internal, diskriminasi terhadap non-Arab, dan banyak pemberontakan. Sedangkan Abbasiyah nanti karena mereka punya dukungan luas, strategi politik rapi, dan menawarkan sistem yang lebih inklusif. 7. Jadi kayak transisi kekuasaannya tuh yang udah matang secara kondisi. Orang-orang tuh udah nggak percaya lagi sama Bani Umayyah. Jadi pas Abbasiyah datang langsung didukung, ya kan? Iya. Tetapi itu nomor guys, Udah. Jadi kan tadi udah kita bahas nih tentang kenapa Bani Umayyah itu hancur dan kenapa Bani Abbasiyah itu muncul. Kita ada pembahasan kedua nih tentang kenapa tuh dinasti Abbasiyah ini terkenal kali dengan ilmu pengetahuannya. Ya, soalnya kadang orang pikir Abbasiyah itu cerdas dari sananya, padahal kan nggak otomatis gitu. Ada kondisi politik dan budaya yang bikin ilmu itu berkembang. Betul, salah satu kuncinya itu mereka mindahin ibu kota ke Baghdad. Lokasinya strategis, dekat jalur perdagangan. Jadi informasi dan budaya dari Persia, India, Yunani semua masuk. tapi pindah ibu kota aja nggak cukup loh. Yang bikin beda adalah sikap pemerintahannya. Para khalifah itu emang sengaja mendorong perkembangan ilmu, contohnya bikin Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu yang kayak pusat penelitian ya? Ada penerjemahan, ada ilmu astronomi, matematika, kedokteran. Tapi jangan lupa itu juga strategi politik. Dengan dukungan ilmu, mereka menunjukin kalau Abbasiyah lebih beradab daripada Umayyah.
setuju. Dan satu hal yang orang kadang lupa, Abbasiyah itu dekat banget dengan budaya Persia. Persia kan punya tradisi administrasi dan intelektual yang kuat, jadi pengaruhnya besar. Benar, terus kelas sosial juga berubah. Mawali yang dulu kurang dihargai di Umayyah, di Abbasiyah justru dilebatkan. Banyak ilmuwan top dari kelompok non-Arab, jadi sumber ilmunya makin luas. Ada faktor ekonomi juga, karena perdagangan lancar, negara punya pemasukan besar. Nah, kalau ekonomi kuat, pemerintah bisa biaya ilmuwan, bangunan perpustakaan, observatorium, dan universitas. Tapi jangan dilebih-lebihkan juga ya, nggak semua masa Abbasiyah itu cerah. Kemajuan ilmunya paling kuat itu di awal dan pertengahan. Setelah itu sempat menurun karena politiknya kacau. Benar sih, tapi pada masa jayanya itu mereka berani menerima ide baru dari luar, termasuk ilmu filsafat Yunani. Padahal ada ulama yang nggak setuju waktu itu. Jadi tuh pemerintahan Abbasiyah lumayan terbuka. Dan bukan cuma ambil, tapi juga menumbangi. Contoh, Al-Khawarizmi nggak cuma nyalin matematika India, tapi justru menciptakan aljabar. Jadi bukan sekedar terjemahan. Oh iya, dan literasi meningkat karena kertas mulai digunakan luas. Teknologi dari Cina itu bikin penulisan buku jadi cepat dan murah. Jadi pengetahuan gampang disebar, nggak cuma dipajang di istana. Jadi kalau disimpulin dari semua pendapatnya, alasan Abbasiyah identik dengan ilmu itu yang pertama, lokasi Baghdad strategis, dan yang kedua, pemerintah dukung penelitian. Ketiga, budaya Persia dan tradisi ilmiah masuk. Yang keempat, ekonomi kuat mendukung ilmuwan. Kelima, keterbukaan terhadap ide asing. Yang keenam itu, teknologi kertas bikin penyebaran ilmu jadi cepat. Dan juga karena politik, mereka butuh legitimasi. Ilmu pengetahuan jadi media untuk menunjukin kalau dinasti mereka lebih unggul. Jadi jelas ya, bukan karena faktor tunggal, tapi kombinasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Setuju. Setuju banget. Jadi, kan kita tadi udah mendiskusikan kan 2 poin itu. Jadi kalian punya nggak kesimpulan atas diskusi yang kita diskusikan tadi, 2 poin penting itu? Kita mulai dari transisi kekuasaan dulu deh. Intinya Umayyah itu runtuh bukan karena suatu masalah kecil, tapi karena kombinasi dari konflik keluarga, ketidakadilan sosial, dan pemberontakan yang makin banyak. Iya, dan jangan lupa faktor diskriminasi terhadap non-Arab itu besar banget. Itu bikin mereka kehilangan dukungan dari kelompok Mawali, Persia, dan lainnya. Betul, dan Abbasiyah itu muncul bukan cuma karena rakyat nggak suka Umayyah, tapi juga karena mereka punya strategi politik yang matang. Mereka bangun koalisi, manfaat kekecewaan orang, dan munculin diri sebagai alternatif yang lebih adil. Yang menarik tuh sejak awal Abbasiyah udah nunjukin kalau mereka ingin beda dari Umayyah. Dan itu bukan cuma teori, tapi diwujudkan dalam kebijakan mereka. Makanya masuk ke topik kedua, kenapa Abbasiyah identik dengan ilmu pengetahuan? Karena setelah dapat kekuasaan, karena bikin lingkungan mendukung ilmu berkembang. Enggak seperti Umayyah yang fokusnya lebih ke ekspansi politik. Dan faktor geografis juga bantu. Baghdad itu jadi pusat berbagai budaya, jadi pertukaran ilmu gampang terjadi. Tapi bukan cuma lokasi, pemerintah Abbasiyah sendiri emang dukung riset dan penerjemahan. Mereka bangun Baitul Hikmah, undang ilmuwan, dan biayain penelitian. Tapi jangan lupa juga, kemajuan ilmu itu nggak merata sepanjang dinasti, paling kuat di awal dan pertengahan. Jadi kita harus hati-hati supaya nggak terlalu menyederhanakan. Benar. Jadi identiknya Abbasiyah dengan ilmu itu karena campuran kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang tepat. Kalau salah satunya gue ya efeknya pasti terasa. Dan teknologi cerdas dari dunia itu juga game changer. Karena itu, pengetahuan bisa disebarkan secara cepat dan luas. Kalau disimpulin, runtuhnya Umayyah itu kayak membuka jalan. Lalu Abbasiyah naik dengan pendekatan yang lebih inklusif, dan itu menghasilkan kemajuan ilmu yang besar. Oh, berarti kesimpulannya akhirnya Umayyah runtuh karena konflik internal dan ketidakadilan. Abbasiyah naik karena dukungan luas dan visi baru. Dan kondisi itu membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Abbasiyah. Terima kasih ya udah mau menyumbangkan idenya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.